Tanda di dalam diri kamu, di dalam diri kita ada pusaka gaib yang mungkin ini bisa berguna untuk sedulur semuanya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sedulur sahabat Mas Raden dimanapun Anda berada, Alhamdulillah di kesempatan kali ini semoga jenengan dalam keadaan baik, keadaan sehat, dan semua keinginan kemauan bisa diwujudkan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tanda-tanda di dalam diri kita, di dalam diri jenengan semuanya ada pusaka gaib yang bersemayam di dalam tubuh kita. Oke, langsung saja yang belum subscribe silahkan boleh di subscribe, boleh di share dan dibagikan. Wilujeng rahayu sugeng midhangetaken semonggo. Oke, alih-alih sedulur, kita diciptakan di dalam dunia ini melainkan ada sebuah makna, ada sebuah tujuan yang harus kita ketahui untuk sedulur semuanya, untuk apa diri kita dihidupkan dan mau kemana diri kita nantinya. Jadi diri kita harus persiapkan untuk saat ini. Jangan sampai diri kita hidup di dalam dunia ini hanya memikirkan perkara duniawi saja, tapi pikirkanlah kemana diri kita nantinya akan dihidupkan kembali. Dan ini untuk bahan wawasan untuk sedulur semuanya, saya berbagi untuk jenengan semuanya. Dan jika kurang berkenan ya, silakan nanti boleh ditambahi karena ini sebuah pengalaman, sebuah ilmu rasa yang saya rasakan, perjalanan spiritual yang saya rasakan ya. Jadi untuk jenengan semuanya silahkan nanti bisa dikoreksi ya. Ini beberapa tanda adanya sebuah pusaka bertuah di dalam diri kita. Maka untuk semuanya saja, tanda yang pertama, diri kita akan sering adanya mimpi. Di dalam mimpi tersebut diri kita sering diberikan sebuah pusaka yang bertuah atau pusaka antik dan unik ya. Maka itu salah satu tanda bahwa di dalam tubuh kita itu bersemayam pusaka gaib. Dan biasanya ketika diri kita memimpikan hal tersebut, justru keesokan harinya atau selang beberapa hari diri kita itu terkadang merasa kurang nyaman atau ada bahkan yang sampai jatuh sakit ya. Itu karena pusaka tersebut itu lagi memosisikan diri di dalam diri kita untuk sedulur semuanya ya. Jadi jangan khawatir untuk sedulur semuanya, itu tanda bahwa jenengan semuanya di dalam dirinya itu ada pusaka gaib yang bersemayam. Dan tanda yang kedua atau ciri-ciri yang kedua, diri kita itu sering merasakan sebuah getaran energi ya. Misalkan saya contohkan diri kita berkunjung ke suatu tempat dan tiba-tiba diri kita itu ada sebuah getaran ya, di dalam tubuh kita itu ada sebuah getaran, itu adalah tanda bahwa di dalam diri kita itu ada pusaka gaib ya. Biasanya sering terjadi gesekan sebuah energi ya, ketika diri kita itu berkunjung ke tempat-tempat yang mungkin angker atau ke suatu tempat yang mungkin di situ adalah ada energi-energi yang setara dengan diri kita. Biasanya diri kita akan merasakan sebuah energi panas atau dingin ya. Maka untuk sedulur semuanya perlu diketahui, jika energinya panas berarti energi itu bertentangan dengan diri kita ya.
Tapi jika diri kita itu merasakan sebuah hal, tidak ada hujan, tidak ada panas, tapi diri kita itu merasakan sebuah perasaan yang dingin, ya, itu juga sebuah tanda bahwa pusaka yang di dalam diri kita, energinya itu adalah selaras dengan apa yang ada di tempat itu atau ada yang di orang tersebut, ya. Biasanya diri kita itu berinteraksi atau bersosial dengan seseorang. Diri kita ketika berinteraksi atau bertemu dengan seseorang itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda perasaannya, berbeda-beda auranya, dan berbeda-beda rasanya, ya. Maka itulah salah satu tanda bahwa jenengan di dalam diri jenengan itu ada pusaka gaib yang bersemayam di dalam diri jenengan. Dan untuk yang selanjutnya adalah ciri yang ketiga bahwa jenengan itu ada pusaka gaib di dalam diri jenengan, maka jenengan itu akan dengan sendirinya menyukai hal-hal supranatural atau menyukai hal-hal metafisik, atau dengan sendirinya jenengan akan diarahkan untuk belajar mengenai hal spiritual dan dimunculkan dengan kemampuan supranatural yang tanpa belajar, ya. Artinya belajar jenengan hanya dengan diri kita sendiri. Jenengan dengan sendirinya adalah ketika mempelajari sebuah hal spiritual, maka itu cepat menyatu kepada diri jenengan. Itu salah satunya adalah tanda bahwa di dalam diri jenengan ada benda bertuah atau benda pusaka, ya. Itu tanda yang ketiga. Tanda yang keempat ini adalah seseorang yang di dalam dirinya ada sebuah benda bertuah atau ada pusaka gaib. Ini ada energi aura yang lebih memancar dibandingkan yang tidak punya, ya. Artinya energi aura ini akan lebih memancar. Gambarannya adalah ketika jenengan mungkin lagi di sebuah tempat atau lagi di sebuah pengunjungan atau lagi di sebuah forum, ya. Ini jenengan akan lebih dihargai, akan lebih berwibawa, ada energi lebih berkarisma, ya. Tergantung apa pusaka yang ada di dalam diri jenengan semuanya, ya. Jadi pancaran energi aura itu akan lebih memancar, orang memandang, orang di sini berinteraksi ini akan lebih senang dengan jenengan semuanya, ya. Jika di dalam tubuh jenengan ada energi welas asih, ya, atau energi pengasihan, maka seseorang yang berinteraksi dengan jenengan ini akan lebih terpikat dan menyukai jenengan. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, jika jenengan punya pusaka di dalam diri jenengan, pusaka aura kewibawaan, maka juga, ya, seseorang yang bertemu dengan jenengan ini akan merasa segan dan jenengan akan disegani atau berwibawa, ya. Dan jika di dalam tubuh, di dalam diri jenengan ada energi atau benda bertuah yang itu sifatnya adalah menarik sebuah rezeki atau kerezekian, ya, maka juga, ya, pekerjaan atau hal-hal yang jenengan jalankan atau sebuah bisnis yang jenengan jalankan ini akan lebih dipermudah, atau seseorang yang mungkin berinteraksi atau mau bekerja sama dengan jenengan ini akan lebih percaya dengan jenengan. Itu contohnya. Oke, semoga itu bisa dipahami tanda bahwa diri jenengan itu ada pusaka gaib di dalam tubuh, ya. Itu tanda-tandanya ada 4 tanda yang tadi sudah saya jelaskan. Dan ketika jenengan kebingungan, ya, bagaimana cara mengetahui saya ada atau tidak, ya, jenengan bisa lakukan dengan mandiri, ya, dengan mandiri. Saya kasih tahu caranya untuk sedulur semuanya, semoga ini bisa berguna dan manfaat untuk jenengan, ya. Kalau jenengan pengen mengetahui bahwa di dalam diri jenengan ini ada
pusaka gaib, maka jenengan cobalah ya, cobalah dipraktekkan, dites ya. Ambillah wudhu atau bersucilah ya, bersuci, ambil wudhu, dan setelah itu jenengan duduk dengan tenang, dengan nyaman dan dengan santai ya. Dan setelah itu jenengan pejamkan mata dan fokus terhadap diri, dan jenengan di situ merasakan sebuah kenyamanan dan ketenangan. Maka setelah itu jenengan baca syahadat, sholawat, istighfar 3 kali dan suratul Fatihah 7 kali, dan genggamlah tangan seperti ini. Jika jenengan baca seperti itu, maka ketika ada sebuah gejala-gejala atau tanda-tanda, maka itu bisa jadi jenengan punya pusaka gaib di dalam diri jenengan ya. Dan mungkin itu bisa berguna dan manfaat wawasan ini untuk jenengan semuanya ya. Ada salah mohon dimaaf, ada kurang atau ada sesuatu apapun yang saya jelaskan, mungkin ini setiap pribadi berbeda-beda, tapi ini bisa menjadi wawasan untuk semuanya saja ya. Mungkin dari saya cukupkan seperti itu, ada salah mohon dimaafkan. Wilujeng Rahayu untuk sedulur semuanya. Saya Mas Raden dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.